Shalom, shalom. Coba lambaikan tangannya, mana? Kameranya dibuka. Ya, bilang ke sebelah kiri kanannya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Walaupun kita dalam virtual Zoom, kita percaya bahwa Tuhan tetap selalu ada bersama kita. Kita percaya bahwa kita harus selalu memuji Tuhan. Sebentar kita masuk dalam SHDR, Seminar Hidup Baru dalam Roh, sesi kedua ya, yang dibawakan oleh Ibu Justisia Elisa. Kita percaya sebelum kita masuk dalam pengajaran SLDR, kita mau memuji Tuhan, kita percaya bahwa kita bersorak bagi Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sama-sama, bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita akan sekali lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita lambaikan tangannya, kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh, saudara-saudara kekasih. Sebelum kita masuk dalam pengajaran, kita percaya bahwa kita selalu mau bersorak bagi Tuhan saat hari ini. Mari kita katakan sekali lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita katakan sekali haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita juga rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita selalu mau membesarkan nama Tuhan. Dan saat hari ini, mari kita besarkan nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Oleh sebab itu, kita sebagai anaknya, kita selalu memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita katakan sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari kita katakan Tuhan yang ajaib.
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Benar Tuhan, Kau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita katakan sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari kita katakan Tuhan yang ajaib. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita percaya, kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk dalam pengajaran, mari kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Bahwa Bapa yang mulia. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita buka dengan tanda kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau ada dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Hingga sampai saat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami rindu Tuhan. Ingin masuk Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Mari kita katakan. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan
dengan apa akan ku balas? Apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan akan selalu berada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Yesus. Kau selamatkan hidupku. Mari kita katakan sama-sama, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita katakan lebih tinggi lagi, dengan apa akan ku balas? Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan padamu Tuhan saat hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, ingin belajar Tuhan lebih dalam lagi Tuhan mengenai seminar hidup dalam roh Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam sesi kedua ini Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Justisia Elisa. Kami percaya Tuhan biar urapan Tuhan turun Tuhan atas Ibu Justisia Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, biar Tuhan
berasal daripada Engkau Tuhan, dan sehingga urapan Tuhan turun Tuhan atas Tuhan setiap orang yang mendengar, peserta saat harinya mendengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah kami Tuhan mendengarkan Tuhan seminar ini Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami diubahkan Tuhan, sehingga kami semakin percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Justisia Elisa. Selamat malam. Sebentar. Selamat malam, tim PDPKK Kalvari. Halo, saudara-saudara terkasih. Bapak Ibu, mungkin panitia SHDR, mungkin ada di luar PDPKK Kalvari, dan para peserta Seminar Hidup Dalam Roh yang saya yakin tidak hanya berasal dari Kalvari, tapi dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Selamat, para Bapak Ibu sekalian, Anda adalah orang-orang yang terpilih. Perkenalkan, nama saya Justisia Elisa Sagita. Saya seorang ibu dari satu orang putri. Saat ini pekerjaan saya full hanya pelayanan, melayani keluarga, dan beberapa pelayanan melalui Zoom. Kemudian saya diutus melalui komunitas Kasih Yesus. Selamat malam, mungkin ada yang bagian Indonesia Timur lebih malam lagi. Sekali lagi saya salut, masih memiliki begitu besar semangat untuk mengikuti seminar Hidup Dalam Roh. Imani bahwa tidak ada yang kebetulan. Saudara-saudari yang saat ini mengikuti seminar sedang di dalam penyelenggaraan kasih dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Saya berharap saudara-saudari sekalian akan mengikuti seminar ini secara lengkap sampai selesai. Saya berkeyakinan selama saudara-saudari mengikuti seminar ini secara lengkap, Yesus sendiri sedang menawarkan suatu hidup yang utuh, hidup yang baru, hidup yang diubah dalam sikap hati dan pola pikir melalui relasi dengan Allah yang disegarkan. Dengan seminar ini, relasi akan disegarkan. Dan tidak jarang, peserta seminar akan mendapatkan karunia roh yang dibutuhkan, yang dirindukan, setiap peserta sesuai dengan kebutuhan dan perutusan Allah. Saudara-saudari, dua sesi telah saudara-saudari ikuti. Saya akan merefresh sedikit mengenai sesi pertama, yaitu tentang cinta kasih Allah. Semua berawal dari cinta kasih Allah. Allah adalah pribadi yang secara kodrati sangat jauh dan tidak mungkin kita jangkau. Pribadi itu menginginkan kita memiliki relasi yang akrab dengannya agar melalui relasi itu kita mengerti kehendaknya, mendapatkan bimbingannya, agar seluruh kehidupan kita akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Bahagia yang tidak hanya kita nikmati nanti, tetapi bahagia surga sudah bisa kita cicipi di dunia ini. Judul dari sesi 2 yang akan saya bawakan malam ini adalah penyelamatan. Saya mulai share screen ya. Saya mulai share screen. Nah, penyelamatan. Apa itu penyelamatan? Saudara-saudari, penyelamatan adalah suatu karya Allah yang menyelamatkan kita semua. Mengapa perlu diselamatkan? Karena pada saat ini kita semua orang yang bagi kita yang belum mengalami hidup baru, relasi kita itu sedang ada masalah. Sesuatu yang besar di luar
lebih besar dari masalah kita, yaitu Yesus sendiri, Kristus sendiri dalam pribadi yang ketiga, Roh Kudus, yang akan menyelamatkan kita. Katakanlah, sesi ini adalah sebuah rescue yang dilakukan oleh Allah bagi kita semua. Saudara-saudari, melalui tindakan rescue ini memungkinkan kita menikmati hidup ini penuh kebahagiaan. Ya, kita masuk dalam slide kedua. Nah, ini kok pakai ini jadi susah. Nah, ya. Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya sebetulnya menjadi tempat yang sempurna, tempat yang penuh kedamaian, kebahagiaan. Di tempat itu Allah menjadi raja, Allah memerintah seluruh ciptaannya dengan kerahimannya. Kemudian Allah menciptakan kita, tujuannya adalah kebahagiaan. Tidak pernah alam menciptakan tujuannya manusia sengsara, tidak ada. Kemudian manusia juga ingin mencapai kebahagiaan, tidak ingin menderita. Jadi kita klop, sebetulnya klop. Tuhan menciptakan manusia untuk bahagia, manusia juga tidak ingin hidup menderita. Semuanya ingin bahagia, sehingga klop. Kalau sebetulnya kalau kondisinya seperti yang Tuhan rencanakan, pasti dunia ini menjadi tempat yang luar biasa, tempat yang penuh kebahagiaan. Saya kembali slide ketiga. Nah, nyatanya apa? Nyataannya inilah di dalam slide ketiga. Rencana Tuhan yang sempurna untuk menciptakan kebahagiaan, tapi nyatanya inilah. Kita mendapatkan ada terjadi bencana alam. Kalau di dalam bencana alam seperti ini, apakah kita bisa merasakan bahagia? Gunung meletus, tsunami di Aceh, gempa tektonik, begitu banyak keluarga yang tercerai-berai. Begitu banyak harta kekayaan yang mereka kumpulkan seumur hidup, lenyap, hancur dalam sekejap. Apakah kondisi ini membuat orang bisa merasakan bahagia? Kemudian dalam konflik rasial, konflik sektoral, ada pertikaian antara ras, agama, sektor berebutan daerah, perang saudara yang kita masih ingat di Ambon, di Kalimantan, terjadi pembunuhan dengan sadisnya. Apakah saat itu orang berbahagia? Orang akan merasa ketakutan, merasa sedih, karena mungkin ada sebagian keluarganya yang meninggal, ada sebagian keluarganya menjadi korban, atau mungkin ada keluarga kita misalnya bertempat di daerah konflik. Tentu kita sebagai keluarga akan merasa khawatir setiap saat. Apakah pada saat ini kita bisa berbahagia? Kemudian perang, terorisme. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi di Afghanistan. Kita yang tidak menjadi bagian dari mereka pun kita merasakan begitu mencekam, ikut merasakan mencekam. Terakhir kita mendengar seorang marinir perempuan bernama Nicole menjadi bagian dari bom bunuh diri, korban bom bunuh diri. Hati kita terasa remuk mendengar begitu banyak penderitaan. Bagaimana nasib orang-orang Kristiani di sana? Mereka mungkin lebih khawatir akan keselamatan mereka sendiri, di samping mereka memikirkan misi yang Tuhan utus melalui kehadiran mereka di Afghanistan. Inilah, tidak hanya itu, ada human trafficking, dan yang terbaru adalah pandemi. 2 tahun ini kita seperti spot jantung, bertemu orang curiga, bertemu siapapun, mungkin bertemu orang tua kita sendiri, mencurigai diri kita sendiri. Jangan-jangan saya menularkan sesuatu kepada orang tua. Rasa kepercayaan kita terhadap orang lain pun terkikis. Kita merasa demikian menderita. Susah. Mungkin terlebih susah adalah saudara-saudara kita bisu tuli. Dengan mulut tertutup masker,
Bagi mereka berkomunikasi pun terasa demikian sulit. Apakah mereka dapat berbahagia dengan keterbatasan yang kemudian ditambah lagi? Tidak beresan itu tadi yang pertama adalah disebabkan oleh dunia sekitar kita. Kemudian kedua yang kali ini akan kita renungkan kembali adalah kebahagiaan itu bisa juga dari diri kita sendiri. Orang dari luar nampaknya berbahagia, punya segala-galanya yang terkadang orang lain dengan tidak memiliki itu tidak menjadi bahagia, tapi dia memiliki segalanya. Harta, pencapaian, keluarga yang utuh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang sukses, apapun yang dia kehendaki. Namun ternyata dia tidak merasakan bahagia. Ada ruang dalam hidupnya yang terasa kosong. Dalam hatinya ada kegelisahan, ketakutan, mungkin ada dendam, ada iri hati. Mungkin hidupnya sekedar mengejar hawa nafsu, ambisi, jabatan, dan lain-lain. Mungkin orang tidak punya uang bisa menjadi alasan orang tidak berbahagia. Tetapi orang ini memiliki segalanya, tetap dia tidak bisa merasakan bahagia. Memiliki uang banyak, takut kena maling, takut ini, takut itu. Apakah hidup seperti ini tidak sebuah hidup yang melelahkan? Apakah kedamaian dan kebahagiaan dapat selalu mereka rengkuh setiap hari? Mungkin orang yang hidup di kolong jembatan mungkin merasakan lebih berbahagia dibandingkan orang yang tinggal dengan segala kelimpahannya. Itu banyak kekhawatiran dan alasan-alasan lain membuat dia tidak berbahagia. Di samping itu, ketidakbahagiaan juga adalah campur tangan dari iblis yang membuat kita digiring menjadi jauh dari ketidaktaatan. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Allah pasti melahirkan ketidakbahagiaan. Saudara-saudari, mari kita ingat kembali. Iblis sering menggoda kita dengan memberikan sesuatu yang membuat kita khawatir, takut, dan lain-lain. Ketika kita menghadapi sesuatu, ditawari sesuatu, kita sudah membayangkan terlebih dahulu apa-apa yang menghambat, apa yang menakutkan, apa yang menyusahkan. Rasa khawatir, takut, cemas, ternyata setelah dilampaui, tidak seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini, iblis menggoda kita dengan rasa khawatir, kebingungan, kecemasan, dan lain-lain. Mungkin saudara-saudari ketika mengikuti seminar ini, mendaftar dalam seminar hidup baru, iblis juga menggoda dengan berbagai pikiran. Ngapain ikut-ikut seminar? Apa enaknya? Nanti dapat apa? Bukankah lebih enak nonton Netflix? Tapi percayalah, tadi saya katakan, saya yakin saudara-saudari sedang dipegang sendiri oleh Allah untuk mendapatkan hidup yang utuh. Mari kita berjalan lebih dalam lagi untuk mengerti apa itu penyelamatan Allah dalam hidup kita. Pribadi, di samping ketidakberesan ada 3 faktor itu, ternyata ketidakberesan juga terjadi karena masalah relasi kita. Sering keadaan stres itu berlarut-larut sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang mungkin pesimis, pribadi yang merasa tidak berguna, terasing, ketakutan, curiga. Orang-orang yang akibat bullying akan melahirkan orang-orang yang mungkin ya penakut, terlalu cemas, terlalu curiga, memandang sesuatu dari segi negatif. Mungkin dia akan stres. Cara dia dibullying membuat dia melihat kondisi seperti itu bisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Jadi emosi tidak terkendali, depresi, dendam, luka batin,
dan merasa terasing. Tidak ada satu orang pun yang ada di pihaknya ketika dia mengalami semuanya itu. Mengapa semua orang mengalami penderitaan? Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu lepas dari penderitaan. Kita membutuhkan sebuah pertolongan. Nah, di gambar background saya inilah sang penolong yang datang. Dia tawarkan tangannya, hadir menolong bagi kita. Inilah sang penolong yang kita tunggu-tunggu hadir. Sebenarnya sang penolong sudah hadir dalam hidup kita. Tetapi ada hal yang membuat dia tidak bisa bekerja sempurna dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam slide nomor 7. Nah, seberapa keras kita sudah berusaha sendiri nih, tanpa mengandalkan yang di background saya ini, tanpa mengandalkan si dia, seberapa berat kita sudah berusaha. Usaha-usaha sekuler, pendidikan, moralitas, yang selama ini kita berpikir orang yang berpendidikan tinggi pasti akan berbahagia. Orang yang terpelajar pasti dia tidak akan mengalami masa-masa sulit karena dia pintar, dia punya koneksi, dia punya segalanya dibandingkan orang-orang yang mungkin tinggal di dalam kemiskinan. Dia tidak punya koneksi, dia tidak memiliki, mungkin dia hanya makan untuk hari itu. Gali lubang, tutup lubang. Tapi saudara-saudari, semua orang tidak pernah ada yang imun dalam menghadapi persoalan. Orang ketika dihadapkan orang-orang yang berpendidikan, mempunyai pekerjaan yang baik, dia pasti akan memiliki persoalan dalam pekerjaan, dalam relasinya di dalam pekerjaan, persoalan dalam kehidupannya, dalam keluarga, bahkan mungkin persoalannya dengan dirinya sendiri. Iri dengan orang lain, merasa apa yang dimiliki kurang, dibandingkan dengan orang lain, hidup hanya mengejarkan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Orang yang mengejar kesuksesan, pekerjaan, kekayaan, hiburan, berharap dapat melupakan persoalan, hanya sesaat dia melupakan persoalan, membenamkan diri dalam kesibukan, mengejar kesuksesan, kekayaan, menghanyutkan diri dengan kesibukan hiburan-hiburan, hanya melupakan persoalan sesaat saja. Suatu saat kembali persoalan itu akan muncul bahkan lebih besar. Kemudian mungkin orang menyelesaikan masalah dengan mengikuti kegiatan spiritual, kegiatan keagamaan, baik yang tradisional, mungkin berharap mengikuti kelompok doa rosario. Dari jam sekian, jam sekian, jam sekian. Berharap apa yang sedang saya alami, kesusahan, ketidakberesanku ini bisa hilang. Hanya sesaat. Kemudian dengan yoga, dengan meditasi, dengan berbagai kegiatan spiritual. Berharap akan menyelesaikan masalah kita. Mungkin jiwa kita akan berelaksasi, tapi persoalan tetap akan ada. Selama kita tidak menyediakan ruang yang lebar hidup kita bagi kebijaksanaan dan kuasa Allah bekerja secara maksimal, selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, kebijaksanaan sendiri, persoalan itu tetap ada bahkan makin besar. Apapun agama, sekuler, kegiatan spiritual tidak akan dapat menjembatani jurang yang sudah memisahkan kita. Ketika seseorang melakukan dosa, saat itu relasi dengan Allah akan terpisah. Sehingga Allah dan manusia akan tercipta jarak yang disebut jurang. Jurang itu tidak akan dapat dijembatani oleh segala macam kegiatan sekuler, kristianitas, mungkin hiburan-hiburan, apapun tidak akan dapat menjembatani kita dengan Allah. Nah, kita lihat penggambaran di dalam slide ke-8, inilah kondisinya. Ini kondisinya.
Ketika manusia berdosa, saya tidak akan terangkan secara keseluruhan, tapi saya hanya menggambarkan bahwa ketika manusia berdosa, manusia mau mencapai Allah, terbentang jurang ini. Meskipun dengan apapun tidak akan bisa menjembatani jarak yang memisahkan manusia dengan Allah. Hanya inilah, hanya yang digambar menjadi profil background saya lah, inilah yang dapat menjembatani kita dengan Allah. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, mengapa? Apakah persoalan kita demikian besar? Apakah sehingga kita tidak mampu menyelesaikan sendiri? Penyebabnya adalah dosa dan segala aktivitas yang melawan Allah. Nanti saya akan jelaskan di dalam Efesus 2:1. Dosa itu apa? Dosa adalah tindakan pribadi karena tidak taat yang mendahulukan dirinya sendiri daripada Allah. Ini ada di dalam KGK apa? Namanya apa di KGK 398, sehingga tindakan dosa ini merusak relasinya dengan Allah. Kemudian, saya akan jelaskan mengenai Efesus 2:1-3. Ya, Efesus 2:1-3. Dosa tadi ini nanti gini, saya jelaskan sedikit mengenai dosa dulu. Tadi saya katakan ya, ketika kita membenci seseorang, ya tadi dosa itu kan adalah sebuah tindakan yang mendahulukan dirinya sendiri daripada Allah. Jadi ini tindakan. Misalnya, saya membenci seseorang. Saya mempunyai niat jahat kepada seseorang. Meskipun niat itu belum dilakukan. Tindakan buruk belum dilakukan terhadap seseorang. Relasi saya dengan orang itu masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Tetapi perlu diingat, relasi saya dengan Allah telah lebih dahulu rusak. Karena tindakan niat saya adalah tindakan pribadi yang bukan tindakan mengasihi dan itu tidak berkenan bagi Allah. Dan setiap dosa yang kita lakukan pasti merusak relasi kita dengan Allah. Meskipun dosa itu tidak selalu merusak relasi kita dengan sesama. Hati-hati, jangan kadang-kadang kita patokannya adalah, atau saya nggak merugikan siapapun, tapi Allah dulu yang lebih dahulu yang dirugikan. Kita sudah menyakiti hatinya. Tindakan dosa, meskipun tidak berakibat pada sesama, mungkin belum berakibat pada sesama tidak mengetahui, tetapi Allah lebih dahulu mengetahui, dan Allah lebih dahulu terluka. Inilah efek dosa yang demikian besar yang mungkin perlu kita tanamkan sehingga apapun ketika kita akan melakukan, kita akan terpikir bahwa setiap tindakan kita adalah melukai hati Tuhan, merusak relasi kita dengan Tuhan. Untuk itu kita perlu berpikir 100 kali lebih besar ketika kita melakukan karya itu. Orang lain mungkin yang kita sakiti belum tahu, tapi kita telah melukai Allah lebih dahulu. Mari kita selami dari Injil Efesus 2:1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa, karena pelanggaran dan dosamu. Nah, ini penyebabnya adalah dosa. Santo Paulus mengatakan, upah dosa adalah maut. Nah, kita bisa simpulkan, orang-orang yang berdosa, meskipun masih hidup, sebenarnya rohnya telah mati. Karena roh itu tidak lagi dapat berelasi dengan Tuhan. Mengapa tidak bisa? Karena sudah tercipta jurang. Sehingga kemampuan menangkap kehendak Allah terputus. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Semua terbuka bagi Allah. Masalahnya adalah relasi yang terputus itu. Kemudian di Efesus 2:2.
kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Nah, ini perbuatan dosa adalah perbuatan yang mengikuti jalan dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Orang-orang korupsi, orang-orang korupsi kok aman, ikutan, Dulu waktu kita sekolah, guru itu enak loh, nyontek boleh, ya udah semua ikut nyontek. Nah, kita mengikuti jalan dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Orang-orang yang mengambil jalan kita ikuti. Meskipun merugikan orang, kita tidak peduli. Orang lain juga iya, kenapa saya nggak boleh? Sering waktu kita kecil mungkin ini sebagai sebuah pembelaan ketika melakukan sebuah kesalahan. Yang lain kok kenapa nggak ditegur? Seolah-olah kalau melakukan dosa berjemaah itu tidak sah-sah saja. Padahal sekali tindakan dosa adalah melukai bagi Allah. Kemudian, meskipun kita sudah menjadi seorang Kristiani, mengaku sebagai umat Allah, tetapi mungkin di antara kita sekarang tidak ada. Ada yang masih mau mengandalkan paranormal, orang-orang pintar, masih tanah Jamsi. Mungkin kalau bagi-bagi orang Chinese, ada yang kegiatan ciswa di awal tahun. Mungkin ketika melewati tempat-tempat angker, dia akan masih takut-takut seolah-olah ada kuasa iblis yang bisa mengganggu kita. Dia bisa mengatakan, maaf ya, maaf, Mbah, ini ada anakmu yang mau lewat, anak babi mau lewat. Kita yang dibebaskan, kita lebih besar. Kita harus berkuasa atas segala yang jahat, tentunya dengan mengandalkan Sang Penyelamat, yaitu Sang Rescuer, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimukai sama seperti mereka. Tadi dikatakan bahwa mengikuti dunia, hal-hal yang membuat jatuh dalam dosa adalah mengikuti dunia, menaati dan mendengarkan iblis, dan ketiga kedagingan. Ini dikatakan di dalam ayat 3 ini adalah kedagingan, yaitu mengutamakan kesenangan, kepentingan dunia dibandingkan kepentingan dan kehendak Allah. Mungkin tanpa kita sadari. Dalam hal sesuatu kita pikir, nanti toh saya masih muda, masih banyak waktu untuk bertobat, masih banyak waktu nanti ketika umur kita mencapai sesuatu, kita rasakan sudah umurnya sudah mendekati tua, kita baru mencari, saya baru akan melayani, baru berkonsentrasi untuk pertobatan, untuk full hanya untuk Tuhan. Apakah waktu itu bisa kita nikmati? Karena hari Tuhan bisa datang sembarang waktu, setiap saat. Kita katakan bahwa kita harus seperti wanita bijaksana, bersiap dan berjaga-jaga. Bersiap dengan menyiapkan lentera kita, dengan minyak yang cukup. Dengan apa minyak itu? Perbuatan karya kasih. Berjaga-jaga dengan membina kekudusan diri dari hari ke hari. Saya terkesima dengan kemarin saya melihat sebuah tontonan bahwa penyelamatan itu seperti ruangan hitam kelam yang tiba-tiba disinari perlahan-lahan. Setiap ruang akan mendapatkan melihat terang. Demikianlah penyelamatan. Penyelamatan dalam hidup kita itu setahap demi setahap, setiap ruang akan disinari oleh Tuhan sehingga tidak ada yang tidak bisa dinyatakan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Nah, ya, mengapa kita tidak bisa? Ini nggak enak banget. Mengapa kita tidak bisa mengatasi ketidakberesan sendiri? Saudara-saudari perlu ingat bahwa yang kita lawan itu
bukan persoalan saja, bukan ketidakberesan itu, tetapi ada yang lebih besar di balik itu. Apa itu? Satu, kuasa dosa yang mencekam. Di dalam Roma 3:23 dikatakan, ketika semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Siapapun yang berbuat dosa, dia akan kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun yang berbuat dosa, dia akan terpisah dengan Allah. Pasti kemuliaan Allah tidak dia dapati. Dan perlu diingat, kecenderungan dosa itu memiliki kecenderungan. Setiap dosa akan melahirkan dosa yang lain. Setiap kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lebih besar. Kita berbohong pasti akan harus didukung kebohongan yang lain. Dan akhirnya kita terikat dengan kebohongan itu. Dan susah untuk melepaskan kebohongan itu. Hanya dengan sesuatu yang besar yang dapat melepaskan kita dari ikatan yang begitu ruwet. Kalau kebohongan-kebohongan itu kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun, akan menjadi seperti benang bundet, benang ruwet. Hanya Tuhan yang bisa mengurai ini semua. Hanya kuasa Allah yang dapat mengurai. Manusia tidak akan mampu. Kemudian, tadi dikatakan, mengapa kita tidak bisa mengatasi sendiri? Ada kuasa 8 membelenggu. Di dalam Kolose 1:13-14 dikatakan, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan ketika kita mau koneksi saya nggak terbangun. Nah, ketika kita mau ditangani Allah secara pribadi, Dia akan memindahkan kita masuk di dalam kerajaannya. Kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia, kita akan mendapatkan penebusan, pengampunan dosa. Kemudian di nomor 3, dunia dikuasai setan. Nah, dunia dikuasai setan dan setan adalah dalangnya. Kita tahu di dalam 1 Yohanes 5:19 bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh hati-hati ketika kita berada di dalam dosa, kita berada di dalam kuasa si jahat. Tanpa kita sadari, setiap kejatuhan kita adalah keterpisahan kita dengan Allah. Dan kita sedang mengikuti kehendak dan rancangan iblis. Setan dalangnya. Saudara-saudari perlu ingat, setan itu tingkatannya lebih tinggi dari kita karena dia adalah malaikat. Malaikat yang jahat. Malaikat yang tidak taat. Setan sangat membenci Allah. Namun dia tidak mampu menyerang Allah secara langsung. Setan ini pengecut. Maka dia menyerang kita. Dia menyakiti kita karena apa? Dengan menyakiti kita akan menyakiti Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Dia tahu penderitaan yang kita alami akan menjadi penderitaan Allah. Kita membayangkan, kalau anak kita sakit, kita akan mengatakan, ya Tuhan, kalau kau izinkan, biarlah saya yang menanggung sakit. Itu manusia. Tapi Allah, kerahiman Allah melebihi apapun. Setan tahu titik lemah itu, dan ketika dia makan, dia akan menyerang manusia, menyakiti manusia, menjatuhkan manusia, supaya secara tidak langsung menyakiti Allah. Ya. Slide 13. Ada suatu kekuatan pemberontakan. Nah, ini nanti slide sudah saya bagi, tidak semua saya jelaskan karena terbatas mengenai waktu, tapi cukup jelas kalau dibaca begini saja. Saya ringkas aja ya, di dalam suatu kekuatan pemberontakan terhadap Allah dalam permusuhan dengannya. Di dalam Efesus 6:12 dikatakan,
perjuangan kita bukanlah hanya sekedar melawan darah dan daging, hati-hati, tapi melawan yang lebih besar dari itu, yaitu penguasa-penguasa jahat, roh-roh jahat. Ketika kita berelasi dengan iblis, ketika kita mempunyai relasi dengan Allah yang baik, hati-hati. Saya sering dalam pelayanan pun saya mengatakan bahwa usaha kita mendekati Allah sama besarnya usaha iblis ingin menjauhkan kita dari Allah. Iblis selalu ingin menjauhkan kita, relasi kita makin menjauh dari Allah. Iblis selalu ingin menghalangi kita dekat dengan Allah. Ya, saya tadi sekali lagi karena ingin menyakiti Allah. Nah, terus yang terakhir nomor 5, manusia secara spiritual terjajah dan terbelenggu di dalam penindasan. Tadi di dalam Efesus 1:3 sudah dijelaskan, ketika kita berbuat dosa, kita mengikuti kehendak setan secara tidak langsung, dosa itu membelenggu, dosa melahirkan dosa, dosa mengikat yang lain. Terus kalau kita melibatkan misalnya kita berbohong, nanti kalau ditanya saya nggak datang sakit misalnya nih pembantu nih ada tamu datang orang lingkungan, katakan ya ibu sakit, ibu baru mandi. Sebetulnya kita sudah mengajak satu orang berbohong. Nah besok ketemu, oh kamu kemarin mandi, iya. Nah itu saya akhirnya melahirkan kebohongan lagi. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan anak saya akan mendukung kebohongan saya. Kebohongan melahirkan kebohongan, dosa melahirkan dosa. Dosa mengikat begitu banyak terus. Bermultiple akhirnya dosa melahirkan dosa. Dosa membuat ikatan yang begitu rumit yang manusia sendiri tidak mampu melepaskannya. Katakan hanya kuasa Allah yang mampu memulihkan dan menyelamatkan. Digambarkan di dalam laut yang mungkin panas, hanya ada satu salib yang dapat menjadi tumpuan keselamatan kita. Ketika kita di dalam Tuhan, roh yang ada di dalam kita, di dalam lebih besar daripada roh apapun di dunia. Jadi ketika kita di dalam Allah, kita yakin melaksanakan kehendak Allah, kita yakin memiliki relasi Allah sehingga kita mendengarkan bimbingannya, jangan takut. Tidak ada yang lebih besar daripada roh yang kita miliki, yaitu roh Allah. Dan Tuhan menawarkan, berpalinglah padaku, biarkanlah dirimu diselamatkan. Naiklah dalam salib ini. Karena hanya satu-satunya jalan diselamatkan adalah melalui aku. Tawaran ini hari ini, mungkin sudah dari awal seminar sudah ditawarkan kepada saudara-saudari, hanya satu jalan untuk kita selamatkan. Hanya satu tangan yang dapat membuat kerutan-kerutan dalam hidup kita terurai. Nah, ya, mungkin salib bagi orang adalah sebuah kebodohan. Bagi kita salib itu keselamatan. Melalui salib kita memiliki pengharapan hidup kekal. Melalui salib kita bisa menikmati hidup surga meskipun di dunia. Ya, terus kemudian ternyata di dalam kerutan yang tidak bisa diuraikan manusia, kita tuh membutuhkan Allah. Kita membutuhkan bersatu dengan Kristus supaya dapat mengalahkan segala godaan dan tangan. Sebab barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah apa? Berbuah artinya kita bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan, melakukan kehendak Allah, semuanya merupakan bekal yang kita bisa bawa di hari kemudian. Di samping itu, apapun selain Allah, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa yang bisa kita bawa kemudian kelak. Nah, saudara-saudari, di bawah pemerintahan Allah, kehidupan dapat berubah. Tadi ini dikatakan di dalam Yesaya 48, 17, 18. Saya tidak perlu bacakan, coba dibaca dalam hati. Karena Allah mengajar tentang apa yang berguna bagi kita. Apa yang harus ditempuh.
dengan memperhatikan perintah-perintahnya supaya kita dapat memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan kehidupan kita akan menjadi sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan terus berlimpah-limpah. Hanya ketika kita mengarahkan kepada sumbernya. Jangan diambil daripada muara-muara kecil, tapi sumber dari kebahagiaan, sumber dari kesejahteraan itulah Allah. Kemudian slide berikutnya adalah, nah, tetapi sekali lagi, Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tidak ada yang dipaksakan. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau bebas atau mau tetap di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia yang seolah-olah nikmat. Tetapi sebuah kenikmatan yang menipu. Nah, tetap di dalam kegelapan adalah ini hidup menderita, hidup dalam belenggu dan kuasa dosa, menjadi hamba setan, atau kita mau menjadi manusia merdeka. Keluar dari kegelapan, perlahan-lahan hidup kita akan tersingkap sedikit demi sedikit mengalami, maka dikatakan hidup baru setiap saat, setiap hari, karena kegelapan itu akan disingkap perlahan-lahan. Melalui kesediaan kita untuk diubah. Melalui kesediaan kita memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Menikmati janji Kristus, kekal dalam keselamatan, menikmati damai sejahtera dan bahagia, tentu semua orang mau. Tentu tidak akan ada yang menolak. Hari ini juga kita nyatakan, ya Tuhan, aku persilahkan Engkau mengusir segala kuasa setan dalam hidup, supaya terang hidupku, terang dalam kuasa dan kasih-Mu hadir dalam hidupku. Nah, sekarang ya, nah kalau kita memang mau memilih hidup di dalam terang, hidup dalam hidup yang kita nanti akan mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan, kita lihat Allah mengutus putranya Yesus bagi kita. Untuk apa dia mengutus putranya bagi kita? Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, tentu ayat ini orang sudah hafal semua, begitu besar kasih Allah sehingga putranya pun sendiri dia persembahkan untuk supaya kita memperoleh hidup kekal. Putranya sendiri, Yesus Kristus, diutus untuk mematahkan belenggu-belenggu setan, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu keterikatan penghambaan, supaya kita keluar dari kegelapan. Semuanya lewat wafat, sengsara, mati, dan kemudian bangkit. Kita dikatakan diselamatkan ketika relasi dengan Allah dipulihkan, kita dipindahkan dari penguasaan iblis masuk di dalam kerajaannya. Karena di dalam kuasanya dan oleh karenanya kita akan memperoleh semua kebaikan-kebaikan Allah yang ujungnya adalah keselamatan kekal. Kemudian Yesus, Allah mengutus putranya mati di salib dosa-dosa kita dan bangkit memberi kita hidup baru. Kolose 1:20 mengatakan, Yesuslah yang mendamaikan segala sesuatu Bapa dan kita. Sehingga oleh karenanya kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kita menjadi anak-anaknya. Dan Yesus menjadi sulung bagi kita. Ini semua karya Allah. Karya Yesus Kristus. Lanjut. Nah ya, Bapa mengutus Yesus mematahkan belenggu setan dan memberikan hidup baru lewat salib dan oleh karenanya, nah kita bayangin ya, ini udah ada salah, maaf. Yesus mendamaikan kita dengan Allah, ya. Di dalam slide ke-20 akan dikatakan bahwa
Oh ini maaf slide 20. Nah, kalau Yesus tidak disalib, kita tidak akan terbebas dari dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak disalib dan bangkit, mati dan bangkit, hidup kita tuh hanya selesai pada hidup di dunia ini. Selesai sudah, the end. Dah, habis meninggal ya itu perbuatanmu apa di dunia, ya sudah selesai. Dan melalui hadirnya Yesus mematahkan belenggu setan, tadi dikatakan sudah, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, dan ini ayat ini tidak perlu saya jelaskan karena masalah keterbatasan waktu. Kemudian ini slide berikutnya adalah, nah, Yesus Allah mengutus Yesus putranya, penyelamatan itu tidak sekedar oh kalau aku selamat itu artinya nanti pasti masuk surga. Penyelamatan adalah sebuah hidup baru yang sudah dimulai dari dunia ini. Tadi saya katakan bahwa hidup baru penyelamatan itu seperti sebuah ruang yang gelap gulita dan sinar yang datang itu perlahan-lahan mengusir kegelapan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau Yesus datang, semua yang menyambutnya akan memiliki hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan yang Tuhan Yesus tawarkan. Kemudian slide berikutnya. Nah, saya ingin sekedar ini adalah kira-kira kesimpulan sebuah resume yang saya pikirkan saya buat. Penyelamatan bukan sekedar masuk surga, tapi menikmati surga meskipun di dunia. Ini yang penting. Surga itu masih nanti kalau kita meninggal, kalau kita selesai di dunia. Tetapi kebahagiaan surga bisa kita nikmati di dunia. Yaitu dunia kita, dunia yang tanpa ketidakberesan yang sudah kita katakan, sudah kita bicarakan di bagian-bagian yang terlebih dahulu. Apa itu penyelamatan? Dengan penyelamatan melalui Yesus, Allah mengampuni dosa. Dosa-dosa kita diampuni, relasi kita dengan Allah dipulihkan, sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Apa manfaat dan penyelamatan bagi hidup kita sekarang? Allah akan mendampingi, menyertai manusia agar hidup seturut kehendaknya. Ketika kita sudah mau diselamatkan, menerima Allah sebagai juru selamat, Dia akan menyertai. Karena apa? Kita mengerti bimbingannya, kita mengenali suaranya, kita mengenali kehadirannya, sehingga hidup kita akan seturut dengan kehendaknya. Secara tidak langsung kita akan menjadi anak-anak Allah melalui penyertaan ilahi, penyertaan kuasa Allah. Apa manfaat bagi penyelamatan di masa yang datang? Manusia akan menikmati surga kekal bersama Allah selama-lamanya. Kalau kita di dunia sudah dimulai penyelamatan itu, setahap demi setahap, sisi gelap hidup kita dibuang, ketika kita selesai di dunia, hanya terang, hanya semua sudah terungkap, tersingkap, tidak ada satupun ruang gelap dalam hidupku. Inilah penyelamatan di masa datang. Nah, Yesus adalah Tuhan, Allah telah memberi kuasa. Nah, ini Yesus adalah Tuhan. Allah, jadi ketika Yesus dihadirkan di dunia, Dia tidak sekedar memberikan pengampunan dosa, memberikan kita kemuliaan menjadi anak-anak Allah, tetapi Yesus terus akan hidup di dalam gerejanya dan bertindak dalam gereja untuk membawa hidup kepada mereka, para pengikut-pengikutnya. Di dalam Matius 28, Yesus diberi segala kuasa di surga, di bumi, dan kuasanya tidak akan berakhir. Dan
akan menyertai manusia sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudari, Yesus di dalam gereja, bertindak dalam gereja untuk membawa hidup kepada mereka semua. Karena Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa, dan kuasanya akan berakhir, dan akan terus, kuasanya tidak akan berakhir, dan akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus berkuasa di surga. Yesus, kasih dan kuasa Yesus tidak pernah berakhir. Rohnya senantiasa mendampingi kita, sehingga kita tidak tersesat, dan selalu memperoleh hidup baru setiap hari, setiap saat. Saudara-saudari, seluruh sesi telah selesai, tapi ini waktu juga habis. Saya coba akan minta 1 menit untuk sekedar meringkas apa sih sebenarnya yang panjang lebar yang kita bicarakan dari awal. Jadi, semua manusia tidak ada yang imun dari masalah, semua manusia yang tidak ada yang hidupnya smooth, mudah, sesuai yang diharapkan, bahagia, sentosa, tidak pernah tersentuh penderitaan. Tidak ada manusia yang tidak pernah sakit, tidak ada manusia yang tidak pernah kecewa, tidak ada manusia yang selalu menang, tidak ada manusia yang selalu puas. Semua itu menjadi penyebab kita tidak bahagia. Semua itu hanya bisa ketidakberesan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, ataupun yang di luar kendali kita, yang dapat memulihkan hanya Tuhan. Terlebih ketidakberesan karena dosa dan kesalahan kita. Kalau dosa dan kesalahan kita mutlak, hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Karena dosa artinya memisahkan relasi kita dengan Allah, dan kita dengan Allah ada sebuah jurang pemisah, dan yang dapat menjembatani itu hanya Allah. Saudara-saudari, di dalam sesi penyelamatan ini, mari kita membuka diri. Mungkin kita butuh merenung, mungkin ketidaksempurnaan, semua manusia tidak ada yang sempurna, membuka diri agar sungguh Tuhan hadir, menyingkap yang gelap, supaya semuanya terungkap. Kita membiarkan Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan supaya relasi kita dengan Allah lebih baik. Dan nanti di sesi 3, saudara-saudari akan ditawarkan sebuah hidup baru. Setelah kita menyadari kita butuh penyelamatan, kita langsung membuat sebuah komitmen, aku mau mengambil hidup baru, hidup yang Tuhan tawarkan. Supaya sempurnalah hidupku, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi tujuan semua umat beriman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan di akhir sesi ini ada sharing. Pertanyaan sharing sudah saya share ke panitia, dan silakan, mungkin peserta akan masuk ke ruang break room. Saya kembalikan waktu kepada panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yustia Elisa. Kita percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita percaya, dan sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pengajaran saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan perbarui hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan bahwa keselamatan selalu ada dalam Engkau Tuhan, karena tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, terutama persembahan hati kami Tuhan, biarlah hati kami Tuhan diperbarui selalu. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan bahwa ku bawa korban syukur bagi Tuhan.
saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan berkati semua. Habis ini ada sesi foto ya. Ya, saya serahkan kepada pengurus. Selamat malam. Terima kasih Bu Yustisia yang memberikan materi sesi 2 penyelamatan. Kami sudah mendengar sebagai murid yang baik, mendengarkan materinya banyak. Terima kasih, semoga bisa kami nanti masuk ke kelompok sharing, masing-masing kelompok sharing. Nah, Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian peserta SADRK, jangan lupa tadi sudah dikatakan Bu Yustisia, pertama itu sesinya cinta kasih Allah, karena Allah ingin mencintai, lalu Dia ingin menyelamatkan kita. Masuklah ke sesi 2 penyelamatan. Jangan lupa minggu depan nanti akan ada masuk hidup baru sesi 3. Jadi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian tidak boleh kepotong. Karena Tuhan mencintai, lalu menyelamatkan, lalu kita masuk ke dalam yang namanya hidup baru. Nah, nanti baru ada menerima, begitu hidup baru, diterima karunia-karunia roh, baru nanti pencurahan, enak sekali. Oleh karena itu, di sesi pertama sudah dikatakan pengajarnya harus melekat kepada Yesus. Ingat Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kan kita sekarang ini malam ini sudah diselamatkan. Kita tinggal besok minggu depan hari Rabu jam yang sama masuk hidup baru. Aduh betapa bahagianya. Ya, jangan lupa ya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian peserta SADRK, minggu depan kita masuk sesi 3, hidup baru. Kita sudah merasakan Tuhan mencintai, Tuhan menyelamatkan. Tanpa penyelamatan, biar profesor doktor pun tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Tidak bisa dia menyelamatkan tidak, artinya dia keluar dari masalah. Tetap bermasalah, dia tetap mengalami masalah. Sekalipun profesor doktor dia. Karena Pak Tuhan yang bisa menyelamatkan. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mau terima kasih Bu Yustisia ya. Nanti ketemu lagi kita di Kalpari kalau sudah offline. Terima kasih semuanya.
mari kita masuk ke break room atau kelompok sharing ya. Nah, terima kasih. Kemudian nanti habis dari sharing, Ibu Bapak dan Saudara sekalian tidak usah ke main room, langsung pulang saja. Tuhan memberkati. Amin. Izin Bapak Ibu boleh foto dulu dipandu dipandu sama Mbak Tira, monggo, atau Mbak Yani. Ya, baik, saya ambil alih. Terima kasih. Sekarang kita mau masuk ke sesi foto. Ini ada 2 slide. Kita akan sesi foto sebanyak 2 kali. Saya minta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bisa membuka semua videonya supaya bisa terlihat semua wajahnya. Ada Bu Rini, Pak Danang, Bu Tuti, dan Bu Jovita. Mungkin bisa dibuka juga. Sesi 2 ya. Baik, kita mulai ya. Saya mau lihat senyumnya. Nyinyir. Saya lihat, ya baik. 1, 2, 3. Tetap senyum untuk yang slide 2. Bu Tuti dan Bu Jovita bisa dibuka, dan Pak Danang mungkin. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Baik, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Slide yang terakhir dan sesi yang terakhir fotonya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, sebelum saya lupa, saya juga terima kasih kepada terima kasih kepada tim pujian Pak Anton ya. Terima kasih banyak. Suaranya bagus. Ya, sama-sama. Nah, itu. Pak Andar ya, terima kasih. Baik, kita masuk ke kelompok